Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita pada pertemuan kedua kita ini untuk membahas materi, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu di bab 2 Sirah Nabawiyah dari buku Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 1 atau kelas 7 SMP. Nah, di sini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum menjadi Rasul. Nah, sebagaimana yang sudah antum pelajari sebelumnya tentang sejarah kelahiran Rasulullah SAW, terus tentang penyusuannya dan juga tentang nasabnya. Sebagaimana yang antum tahu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah. Dan ketika itu diberi nama Muhammad oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan nasab beliau yang sebagaimana yang sudah kita pelajari juga, nasab beliau adalah dari nasab orang-orang yang mulia akan sifat-sifatnya. Dan beliau juga berasal dari kabilah yang mulia, yaitu kabilah Quraisy, dan dari keluarga yang mulia, yaitu dari Bani Hashim. Nah, sebagaimana yang kita tahu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelah disusui oleh Suwaibah, yaitu budaknya Abu Lahab, selama beberapa waktu, lalu akhirnya berpindah ke penyusuan Halimah As-Sa'diyah, dan akhirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat dari umur 1 sampai 5 tahun, dari umur menyusui sampai umur 5 tahun. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan kepada ibundanya setelah terjadi kejadian, yaitu pembelahan dada yang mana dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibundanya di umur 5 atau menjelang 6 tahun. Jadi bisa dikatakan beliau SAW bersama ibunya selama 1 tahun. Dan kenapa sampai di sini dikatakan hanya selama 1 tahun? Karena ibunda Rasulullah SAW, yaitu Aminah, meninggal atau wafat karena sakit ketika perjalanannya pulang dari Madinah setelah mengunjungi paman Rasulullah SAW atau saudara-saudara ibunya yang berada di Madinah. Dan ketika ibunda Rasulullah SAW membawa Rasulullah SAW ke Madinah, itu juga bersama dengan Ummu Aiman, ditemani oleh Ummu Aiman, dan di tempat yang bernama Al-Abwa, yaitu di antara Mekah dan Madinah, di sanalah ibunda beliau sakit dan akhirnya wafat. Dan akhirnya Ummu Aiman kembali ke Mekah bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika ibunda beliau sudah wafat, maka beliau diasuh oleh kakeknya dari umur 7 sampai 8 tahun. Berarti bisa dikatakan sekitar 1 tahun atau 2 tahunan bersama kakeknya. Ya, siapa kakeknya? Yaitu Abdul Muthalib. Kakek beliau adalah Abdul Muthalib. Nah, Masya Allah, kakek beliau sangat menyayangi Rasulullah SAW dikarenakan budi pekerti Rasulullah SAW yang membuat kakeknya sangat menyayanginya, sehingga kakeknya lebih mendahulukan cucunya daripada anaknya sendiri. Nah, ini mungkin bisa antum baca di dalam buku SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, bagaimana sayangnya kakek Rasulullah SAW kepada beliau. Dan namun kebersamaan bersama kakek beliau ini tidaklah lama, karena akhirnya ketika beliau berumur 8 tahun lebih 2 bulan, kakek beliau Abdul Muthalib akhirnya wafat, dan pengasuhan beliau akhirnya dilanjutkan oleh pamannya. Nah, siapa pamannya? Pamannya adalah Abu Thalib. Nah, paman beliau ini adalah bukanlah keluarga yang berharta. Jadi Abu Thalib adalah keluarga yang sederhana dalam hal harta, namun Abu Thalib mengasuh Rasulullah SAW dengan baik. Bahkan Abu Thalib juga sangat menyayangi Rasulullah SAW dikarenakan apa? Karena sifatnya Rasulullah SAW yang mana pada diri beliau tuh sudah ada tampak dari kecil sifat-sifat yang mulia seperti sifat qanaah, tawadu, dan lain-lainnya, sehingga ketika Abu Thalib mengasuh Rasulullah SAW yang akhirnya
keluarga itu merasa berkecukupan dengan apa yang ada, dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini kita mungkin akan, Abu Thalib inilah nantinya akan membela Rasulullah SAW dalam dakwahnya selama di Makkah, walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam. Namun sampai akhir hayatnya Abu Thalib terus membela Rasulullah. Nah, di usia 12 tahun Abu Thalib di usia Rasulullah SAW 12 tahun, Abu Thalib ingin pergi ke Syam untuk berdagang. Dan karena tidak tega meninggalkan Rasulullah, maka Abu Thalib pun membawa Nabi Muhammad ke Syam untuk ikut beliau berdagang. Namun, ketika sampai di daerah yang mana dinamakan kota Busra, di sana Abu Thalib dengan kafilah dagangnya Di sana Abu Thalib dan kafilah dagangnya beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke negeri tujuan mereka. Dan di sana Abu Thalib bertemu dengan pendeta, yaitu pendeta Buhairah, yang mana ketika itu pendeta itu mengetahui ada datangnya kafilah dagang dari Mekah, dan pendeta itu datang ke sana mencari seseorang. Kenapa? Karena dia melihat ada awan yang menaungi tempat tersebut. Dan di sanalah pendeta Buhairah tadi menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, anak ini adalah pemimpin alam semesta, anak ini adalah utusan Rabb semesta alam, dan ia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ketika mendengar hal tersebut, para orang-orang yang ada di kafilah tersebut heran, dari mana pendeta Buhairah bisa tahu tentang hal tersebut gitu. Dari mana dia bisa mengetahui, sedangkan mereka saja tidak mengetahuinya. Dan dia akhirnya menyebutkan, pendeta Buhairah tadi menyebutkan ciri-ciri kenabian, dan salah satunya adalah dinaungi awan. Dan lihatlah bahwasannya Nabi Muhammad kecil ketika itu selalu dinaungi awan kemanapun ia pergi. Dan karena dikhawatirkan akan terjadi sebuah kecelakaan yang dilakukan oleh misalnya nanti bangsa orang-orang Yahudi yang tidak ingin diganggu, dan pendeta Buhairah meminta Abu Thalib untuk membawa kembali Nabi Muhammad ke Mekah. Kenapa? Alasannya adalah supaya menghindari gangguan dari bangsa Yahudi dan Romawi. Nah, disinilah akhirnya di umur 12 tahun awal mula Rasulullah SAW menemani pamannya untuk berdagang, namun akhirnya disuruh pulang kembali oleh pendeta Buhairah. Nah, di usia dan ketika Rasulullah SAW remaja, Rasulullah juga pernah mengembala kambing di Mekah dengan imbalan beberapa kirot, yaitu yang kalau kirot di sini hitungannya mungkin tidak seberapa, namun di sana sudah cukup. Nah, mengembala kambing sebagaimana disebutkan oleh sabda Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun melainkan ia pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, dahulu aku mengembalakan kambing milik penduduk Mekah di Qararid. Nah, para nabi sebelum Rasulullah SAW juga pernah mengembala kambing, seperti Nabi Musa alaihi salam juga pernah mengembala kambing sebelum akhirnya Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Nah, dan apa manfaatnya? Manfaat dari untuk mengembala kambing ini adalah untuk pelatihan dalam kesabaran memimpin. Nah, dan di usia Rasulullah SAW 20 tahun ada terjadi perang Fijar. Apa itu perang Fijar? Itu perang saudara yang ada di Mekah. Dan Rasulullah SAW ikut perang Fijar itu. Rasulullah SAW ikut, namun dia ikut untuk membantu para pamannya dalam menyediakan alat-alat perperangan seperti menyalurkan panah dan lain-lainnya. Dan perang ini terjadi 4 kali dalam 4 tahun, berarti 20 sampai usia 24
tahun. Nah, selama ini perang Fijar terjadi, dan akhirnya perang Fijar berakhir dan apa sebab terjadinya perang Fijar? Perang Fijar itu terjadi karena kesucian tanah haram itu dilanggar. Nah, perang Fijar ini terjadi karena kesucian tanah haram itu dilanggar. Afwan, maksud tadi dari perang Fijar ini terjadi bukan, ya memang perang saudara antara yang ada di Mekah, dan ini terjadi selama 4 kali dalam 4 tahun, dan ya, 3 kali dengan perselisihan, dengan peperangan, dan 1 kali dengan perdamaian, dengan cara menghitung semua semua korban yang jatuh, dan yang paling banyak korban jatuh dari kabilahnya, maka dia akan mendapatkan ganti. Nah, kabilah apa aja yang berperang ketika itu terjadi di antara kabilah Quraisy dan Kinana melawan kabilah Qais Ailan, dan perperangan ini terjadi di pasar Ukaz. Nah, dan akhirnya ini berhasil damai dan yang keempat kali alhamdulillah yang keempat kali perperangan akhirnya terjadilah perdamaian di antara kabilah-kabilah tersebut. Dan yang berikutnya adalah peristiwa Hilful Fudul, yaitu artinya sumpah dalam perkara yang utama. Hilful Fudul utama, hilf itu adalah sumpah. Nah, inilah yang mana Rasulullah SAW sampai di dalam masa keislamannya, dalam masa Islam, Rasulullah SAW masih terus memuji perkara Hilful Fudul tadi, karena di sini perjanjian di sini banyak keutamaannya, di mana di sana mengatakan tidak ada lagi yang akan terzolimi. Jadi perjanjian ini adalah mereka melakukan perjanjian dan ikatan agar di kota Mekah tidak lagi dijumpai orang yang dizolimi oleh penduduknya atau pihak lainnya. Jadi ketika itu di perjanjian Hilful Fudul ini, para orang-orang yang mereka yang menerapkan Hilful Fudul ini menerapkan perjanjian bahwasanya di kota Mekah akan diterapkan keamanan dan tidak ada lagi orang-orang yang akan dizolimi. Dan adapun cerita lebih lengkapnya mungkin antum bisa baca juga di dalam buku sejarah. Nah, ya sebagaimana tadi yang Anda sebutkan di awal, bahwasanya Rasulullah SAW masih terus memuji tentang perkara ini, sebagaimana di sabda beliau ketika itu beliau mengatakan, sungguh aku menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an satu perjanjian atau sumpah yang lebih baik bagiku dibandingkan unta merah. Seandainya kita diundang menghadirinya setelah Islam, niscaya aku akan memenuhinya. Nah, di sini karena perjanjian sini tidak ada kemaksiatan di dalam perjanjian tersebut, dan dia berjuang untuk keadilan semuanya yang ada di kota Mekah, adapun orang-orang yang datang ke kota Mekah. Nah, berikut mungkin untuk sekarang kita cukupkan sampai ke Hilful Fudul saja dulu, dan Ana harap antum membaca-baca lagi yang ada di buku, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pergi ke Syam dan sampai putra-putri Nabi SAW dari Khadijah, yaitu istri pertama Nabi SAW. Nah,